Terdapat dua fase pertumbuhan pada tanaman adenium, yaitu fase vegetatif dan fase generatif. Fase vegetatif merupakan tahap pertumbuhan organ non-reproduktif tanaman, seperti batang, cabang, akar, dan daun. Sementara itu fase generatif terjadi saat tanaman akan mulai bereproduksi. Fase generatif diawali dengan munculnya kuncup bunga lalu pembungaan, kemudian pembuahan. Pada saat bunga telah tumbuh sempurna, akan terjadi penyerbukan, lalu terbentuklah biji dan buah. Biji dan buah inilah yang menjadi cikal bakal tanaman baru. Pada fase generatif selain pembuahan, terjadi pula pendewasaan jaringan, penebalan serabut, dan pembentukan hormon untuk pembungaan lalu pembuahan. Halo teman hobis. Saya Trisuma dan selamat datang di channel YouTube Trisuma Adenium. Terima kasih kepada teman hobis yang selalu mendukung channel YouTube Trisuma Adenium. Dengan selalu menonton video-video di channel ini. Secara alami, fase generatif pada adenium biasanya berlangsung setelah tanaman adenium berumur 6-8 bulan. Diawali dengan munculnya kuncup bunga pertamanya. Tanaman adenium sering terkena hama dan penyakit saat memasuki fase generatif. Oleh karena itu, perlu diberikan zat pengatur tumbuh atau ZPT untuk memperkuat daya tahan adenium. ZPT merupakan senyawa sintetik dari hormon tumbuhan. Zat pengatur tumbuh memiliki peran yang cukup penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Zat pengatur tumbuh merupakan senyawa organik, bukan hara ataupun pupuk. Penggunaan zat pengatur tumbuh dalam jumlah tertentu dapat memacu, menghambat, dan dapat merubah proses fisiologi tanaman. Zat pengatur tumbuh dalam pengaplikasiannya bisa dicampur dengan fungisida ataupun pupuk. Karena zat pengatur tumbuh bukanlah pupuk, melainkan suplemen tambahan. Pupuk pada fase generatif adenium umumnya diaplikasikan dengan cara disemprotkan pada daun tanaman. Namun, ada juga yang mengaplikasikannya dengan cara ditaburkan atau dikocorkan ke media penanaman. Pemupukan pada fase generatif. Sebaiknya memilih pupuk yang mengandung unsur fosfor yang tinggi. Teman hobis bisa melihatnya di kandungan yang tertera di kemasan pupuknya. Sebagai contoh, pupuk Growmore 10, 55, 10, yang kandungan fosfornya 55%. Atau pupuk MKP yang sampai saat ini selalu saya gunakan untuk pemupukan rutin. Tapi perlu diingat, dalam penggunaan pupuk pemicu bunga. Pada saat sudah munculnya kuncup bunga adenium, sebaiknya pemberian pupuk dihentikan sementara, sampai bunga-bunganya mekar. Karena sering terjadi kuncup bunga rontok sebelum mekar. Pertumbuhan bunga dan kematangan buah
juga dipacu oleh unsur hara fosfor. Pemberian pupuk dapat dilakukan dengan penyemprotan pada daun atau dikocorkan di media penanaman adenium. Unsur kalium juga sangat dibutuhkan tanaman ketika memasuki fase generatif. Unsur tersebut berguna untuk menghasilkan buah yang bermutu dan resisten terhadap hama dan penyakit. Kalium berperan dalam transportasi glukosa dari media tanam ke tanaman. Maka dari itu, pupuk kalium sangat perlu diberikan juga saat tanaman berada di fase generatif. Salah satu pupuk kalium yang bisa diterapkan adalah pupuk KCl, yang merupakan pupuk tunggal yang hanya mengandung kalium. Saat adenium memunculkan buahnya, penambahan pupuk kalium perlu diberikan agar buahnya tidak rontok. Teman hobis bisa menambahkan pupuk yang mengandung kalium saat pemupukan rutinnya. Atau bisa mengganti pupuknya dengan pupuk yang khusus untuk pembuahan yang mengandung kalium yang tinggi. Saat adenium memunculkan buahnya, pengaplikasian pupuknya sendiri dapat dilakukan dengan penyemprotan pada daun atau dikocorkan di dekat tanaman. Pupuk nitrogen memang sangat baik diberikan saat pertumbuhan vegetatif. Unsur nitrogen diperlukan dalam pertumbuhan akar, batang, dan daun. Namun, unsur ini kurang cocok bila diaplikasikan saat tanaman berada pada fase generatif. Nitrogen akan menghambat perkembangan bunga dan buah. Maka dari itu, jangan lakukan pemupukan nitrogen secara berlebih ketika tanaman sedang berbunga hingga buah masak sempurna. Dalam pembuatan komposisi media penanaman, untuk adenium dalam fase generatif, atau adenium jenis varian bunga, tentu pemilihan jenis media tanamnya pun harus yang sesuai. Sebaiknya penggunaan media tanam yang mengandung unsur nitrogen dikurangi, seperti pupuk kandang kambing, kompos daun dan lain sebagainya. Bila perlu tidak perlu memakainya, dan digantikan dengan media tanam yang bisa menjaga pH media tanam lebih stabil, seperti arang sekam, atau sekam bakar. Perbedaan sekam padi bakar, dan sekam padi mentah, terdapat pada unsur hara yang dikandungnya. Sekam padi yang sudah dibakar, mengandung zinc yang dapat membantu tanaman untuk berbuah. Selain itu, sekam padi bakar juga lebih steril dibandingkan sekam padi mentah. Dan pH sekam padi bakar, lebih stabil dibanding dengan sekam padi mentah. Fase generatif, sama dengan fase produktif, di mana terjadi pembentukan, dan juga perkembangan kuncup-kuncup bunga, buah, dan juga biji. Proses penting yang berlangsung pada saat tanaman berada pada fase generatif meliputi pembuahan sel, pendewasaan jaringan, penebalan serabut serta pembentukan hormon untuk pembentukan bunga. Fase ini juga merupakan fase pertumbuhan yang menyimpan sebagian besar karbohidrat dari proses fotosintesis. Karbohidrat tersebut selanjutnya digunakan untuk pembentukan bunga, buah,
dan biji, atau pendewasaan struktur pencadangan makanan. Terima kasih sudah mengunjungi channel Trisuma Adenium. Semoga bermanfaat. Tekan tombol jempol ke atas apabila suka. Dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa dukung channel Trisuma Adenium dengan tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol lonceng notifikasi. Agar teman-teman hobis tidak ketinggalan video baru di channel ini.